Bagaimana saudara? Masih ada rasa takut? Masih khawatir? Saya mau katakan kepada saudara, ini adalah tipu muslihat iblis ya, yang coba menteror kita. Kita sudah tahu, kita sudah di akhir zaman ya. Saudara sudah baca di Wahyu 13 bagaimana iblis bekerja luar biasa. Tujuannya apa? Supaya kita tidak lagi ada kekuatan untuk mencari Tuhan. Sehingga kita dikuasai oleh roh-roh antikris ini. Makanya saya mau katakan kepada saudara, seringkali kalau kita tidak paham akan firman Tuhan, kita akan terjebak, ya, kita akan tertipu dengan situasi keadaan saat ini. Ya, namanya manusia, ya kan, melihat keadaan situasi, pikirannya mulai jalan. Wah, apa yang terjadi saat ini? Tapi saya mau katakan, janji Tuhan ya dan amin. Kalau dia katakan dia pelihara, dia akan pelihara. Kalau dia katakan dia akan berkati, dia akan berkati. Kalau dia bilang kita dijauhkan dari segala sampar, penyakit menular, apapun itu, kita percaya kita akan dibentengi oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Itu sebabnya saudara, saya mau katakan, mari cari Tuhan. Ya, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena di situ kita akan melihat mujizat demi mujizat. Saudara, pagi ini saya akan bawa satu tema, bicara soal integritas. Ya, kalau integritas itu adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan kita. Ya. Itu dikatakan potensi yang keluar dari hidup kita, sehingga kita akan menunjukkan kewibawaan dan kejujuran kita. Ya. Saya mau katakan hidup kita ini seringkali ditipu oleh iblis, ya, sehingga kita mengikuti cara iblis. Makanya mencari orang yang jujur itu sulit, ya kan? Kalau orang mau jujur, ya, ini kalau orang mau jujur dalam situasi keadaan saat ini, orang lihat, ya kan, bahwa orang ini mulai dihambat di dalam ibadah-ibadah. Saya mau katakan kecuali gereja itu sudah dipalang, ya tentu kita tidak perlu lagi beribadah. Ya, karena firman Tuhan sudah katakan kan, di dalam Amos 12 kalau nggak salah, di situ dikatakan orang mencari ke timur, ke barat, mereka tidak akan mendengar lagi firman. Tapi saya percaya kita anak-anak Tuhan, kita mempunyai keteguhan iman yang teguh, sehingga apapun yang terjadi, saya mau katakan kita tetap cari Tuhan, kita tetap datang kepada Dia, karena Dialah sumber hidup kita. Ya. Kalau Dia sumber hidup kita, kenapa kita mesti takut dengan keadaan dunia saat ini? Yang penting yang kita jaga ada aturan, protokol kesehatan, ya kan? Tapi bukan berarti terus kita mau menghindar. Makanya saya katakan bicara integritas itu adalah bicara soal kejujuran. Kalau saudara mau jujur, seringkali di hati kita berkata, ini hari Minggu, orang mau ibadah, aduh cuma ada aturan ini, ya kan? Ada aturan, jangan berkumpul. Kan intinya di situ, jangan berkumpul banyak. Tapi kalau saudara sudah mulai aktivitas setiap hari, mau ke pasar, datang ke pasar, katanya nggak boleh kumpul. Aduh, orang kan perlu makan. Nah, ini. Ada pesta, datang ke pesta, loh nggak boleh kumpul. Ya, cuma sekali-sekali. Nah, ini, ya kan? Datang di pertemuan lain yang bukan ibadah, orang mau. Nah, saya mau katakan inilah makanya kalau orang mau jujur harusnya orang tahu, ya, apa sih yang dihambat ini. Saya mau katakan kalau kita jujur, kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Makanya jangan kita terpengaruh. Katanya jujur, jangan. Tapi
ke pasar bisa, pesta-pesta bisa, kumpul-kumpul dengan keluarga yang lain boleh. Apalagi saudara lihat sekarang, ya kan, libur panjang itu antre semua. Bahkan kalau saudara lihat di Indomart, di mana, di Alfamart, orang antre. Antre apa? Minyak goreng. Biar baku susung. Ya, di mana-mana sekarang baku susung, cari itu. Itu karena apa? Mau cari hidup. Ya, karena keinginan. Tapi hidup kita ini ada janji Tuhan. Hidup kita itu sorga yang kekal. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Ini yang seringkali kita tidak pahami. Orang takut mati, ya karena apa? Karena hubungan dia dengan Tuhan tidak benar. Tapi kalau hubungan kita dengan Tuhan benar, kita tahu sorga itu menjadi bagian kita. Apa yang kita mesti khawatir? Ya, makanya kalau orang yang mengerti, paham akan firman Tuhan, kenapa kita mesti terpengaruh dengan situasi? Datang kepada Tuhan, di situ ada jalan keluar, di situ ada solusi bagi kita, dan di situ ada janji-janji Allah. Makanya kita bersyukur kalau saudara ada sekarang ini, puji Tuhan. Bahkan yang ada kan ya umur-umur yang lanjut ini. Haleluya. Yang muda-muda kemana? Nongkrong. Ini. Itu yang mau dikatakan bahwa saya setia. Itu yang mau dikatakan bahwa saya taat. Ini yang jadi pertanyaan. Firman Tuhan katakan, mereka yang akan memiliki kerajaan Allah adalah mereka yang setia, yang takut akan Tuhan. Taat di dalam firman Tuhan. Inilah yang akan menjadi pemilik-pemilik kerajaan sorga. Amin. Makanya saya mau katakan pagi ini kita bicara soal integritas. Ya. Integritas itu sama dengan kita bicara soal kesalehan, ketaatan. Ya. Artinya apa? Kita harus taat di dalam setiap ibadah-ibadah kita. Ini taat di dalam menjalankan ibadah. Itu kalau bicara soal integritas yang sesungguhnya. Nah, saya akan coba bawa kita di dalam pembacaan firman Tuhan, kita melihat salah satu tokoh yang kita kenal, ya. Siapa? Ayub. Dia tokoh yang dikenal, kita tahu kehidupan dia, mulai dari kekayaannya yang berlimpah-limpah. Ya, dia mendapatkan berkat yang luar biasa. Tetapi saat dia diuji, dicoba, dia mengalami sakit, ya kan? Luar biasa. Sehingga banyak yang sudah mencemooh dia. Kenapa kamu masih percaya kepada Tuhan kamu? Bahkan istrinya sendiri katakan, ya, kenapa masih percaya dengan Tuhan kamu? Tetapi karena dia memiliki integritas, makanya dia tetap setia kepada Tuhan. Dia percaya dengan firman Tuhan. Dan di akhirnya dia mendapatkan janji Tuhan yang luar biasa. Nah, kita pun seperti ini. Kita akan diuji di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saya kalau melihat keadaan seperti ini, saya terus terang katakan bahwa ini adalah tipu musilat iblis. Kuasa kegelapan. Waktu saya masih melayani di Jakarta, ya, bukan 1-2 kali saya mengalami kejadian seperti ini. Bukan dengan aturan, tetapi diancam tidak boleh beribadah. Saudara sudah tahu di Banten sana itu ditulis bakar kalau mereka beribadah. Tapi apa yang saya mau katakan kepada saudara, kita punya iman, kita punya Allah yang membela kita. Allah yang sanggup melakukan. Kita harus lakukan, harus hadapi semua itu. Walaupun diancam dengan segala macam, mau celurit dengan ini. Tapi satu hal yang saya percaya, Tuhan sanggup menjaga, membentengi kita. Makanya di dalam situasi di sini belum menghadapi seperti itu. Ya, kalau saya melayani dulu di Jakarta, itu beberapa kali itu diancam suruh bubar dan kita hadapi. Ya, karena saya cuma katakan kita ini sudah dari gelap ke terang, ya, mau hidup dalam kebenaran, bicara kebenaran yang menjadi
jaminan saya katakan kita hidup kita ini siap untuk dikorbankan. Ini kita harus memiliki radikal yang luar biasa di dalam Tuhan. Ya. Artinya apa? Kita harus punya kekuatan. Karena apa? Kita percaya bahwa Tuhan menyertai. Dia sertai saudara, itu janji Tuhan. Tadi pujian sudah katakan kan, Kaulah Tuhan yang berjanji. Dia tidak akan mengingkari janjinya. Katakan amin. Makanya jangan kita terjebak dengan situasi sekarang ini. Kita lihat ayat Ayub 1 ayat 1. Kita bangkit berdiri. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan baca ayat ini dengan keras. 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kita baca di Ayub 2. Ayub 2 pasal yang ke-3. Firman Tuhan kepada iblis. Kita tahu iblis datang ya mau coba menguji si Ayub. Nah, ini Tuhan yang berbicara, ya kata Tuhan, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya. Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Silakan duduk. Saudara, bicara Ayub, ya, arti nama Ayub itu mencari ayah. Siapakah ayah? Ya. Tapi yang saya mau tekankan, Ayub ini adalah satu tokoh yang ditulis dalam Alkitab bahwa dia ini kaya raya. Apakah dengan kaya raya dia tidak mencari Tuhan? Firman Tuhan jelas di sini, dan Tuhan sendiri yang bicara, ya, bukan dinilai oleh manusia, tetapi dinilai oleh Tuhan sendiri bahwa dia adalah orang yang saleh. Ya. Dia orang yang jujur, dia orang yang takut akan Tuhan, dan dia menjauhi kejahatan. Saudara bisa bayangkan sekarang kalau kita koreksi diri kita, apakah kita bisa sama dengan Ayub ini? Saleh, berbicara saleh itu berarti taat dalam menjalankan ibadah. Itu kalau bicara saleh, taat dalam menjalankan ibadah. Jadi dia apapun keadaan yang terjadi, dia tetap taat. Dia tetap setia. Nah, bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya saat ini? Apakah kita masih taat? Ya, taat kepada manusia atau taat kepada Tuhan? Ini yang menjadi jawaban dalam hidup kita. Kalau kita taat kepada Tuhan, berarti kita ini adalah hamba-hambanya Tuhan. Ya. Taat kepada Tuhan berarti kita patuh kepada perintah Tuhan. Tetapi kalau tidak patuh dengan perintah Tuhan, firman Tuhan cuma katakan, saudara baca di dalam Roma 12, ya, 2 Korintus 12, di situ dikatakan cuma ada 2 hamba, hamba Allah atau hamba dosa. Nah, saudara bisa pilih, saudara ada di mana? Ya kan? Karena kalau sudah hamba dosa, itu berarti kita tunduk dengan aturan-aturan dunia. Tetapi hamba Allah, kita tunduk dengan perintah Tuhan. Makanya kita lihat di sini Ayub dikatakan dia seorang yang saleh, jujur. Kemudian dia dikatakan takut akan Tuhan. Kalau bicara takut Tuhan berarti
kita selalu merendahkan diri kepada Tuhan, kita selalu datang dengan kerendahan hati, dan kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan dikatakan menjauhi kejahatan. Ya. Menjauhi kejahatan. Dia tidak terpengaruh dengan hal-hal duniawi ini. Yang dia lakukan, dia hanya mau datang kepada Tuhan. Nah, saudara perhatikan, dengan kejadian ini, dengan apa yang kita lihat, firman Tuhan, Allah sendiri yang menetapkan, Allah sendiri yang menentukan. Dia seorang yang saleh. Apakah dia hidupnya aman? Saudara bisa lihat di sini. Dia diuji. Dia diuji untuk melihat kemurnian dia. Nah, sekarang ini kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita saat ini, baru hal-hal yang seperti ini, baru berita-berita seperti ini. Saudara teruji enggak? Ya kan? Saudara belum mengalami seperti Ayub, ya, ditimpa dengan bara sakit, dengan penyakit kulit yang luar biasa, ya. Tetapi dia tetap percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Makanya hidup kita ini harus kita pertahankan. Baru soal begini, ya. Saudara sudah lihat kan di media bagaimana kekacauan dunia sedang terjadi. Banyak yang meramalkan bahwa sekarang ini perang dunia ketiga akan terjadi, ya. Kita tahu bagaimana Rusia menyerang Ukraina, bagaimana dari NATO, Amerika sedang mempersiapkan kekuatan, bahkan negara-negara Eropa, bahkan sampai Australia pun mendukung Ukraina. Jadi di sini kita lihat bahwa firman Tuhan tidak pernah salah. Kita sudah ada di akhir zaman. Deru perang di mana-mana. Penyakit menular, penyakit sampar akan merajalela. Ya, kita tidak bisa membeli, tidak bisa menjual, firman Tuhan katakan. Bahkan dikatakan bahwa gempa akan terjadi di mana-mana, bencana terjadi di mana-mana. Saudara lihat bagaimana bencana yang terjadi di Sumatera Barat, ya kan? Berapa korban? Saat mereka belum mengalami, rumah itu masih berdiri, tetapi begitu ada gempa, rata dengan tanah. Bahkan dikatakan pada saat itu ada kejadian likuifaksi, ya kan? Ada likuifaksi sama dengan yang terjadi di Poso. Sehingga mereka yang kerja di kebun, ada di Kowong bekerja, hilang sekejap, ditelan oleh bumi. Apakah kita harus menunggu hal-hal ini terjadi di dalam kehidupan kita, baru kita mau datang kepada Tuhan? Saya mau katakan, situasi apapun, keadaan apapun akan lebih parah. Tetapi kalau saudara datang kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan, di situ ada penyertaan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan pasti dicurahkan bagi kita. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Ini yang harus kita pahami saat ini. Jangan kita terpengaruh. Sekarang malah orang lihat keadaan begini, hari Minggu begini malah masih nonton di televisi, masih lihat keadaan, tidak datang kepada Tuhan. Makanya kita bersyukur saudara-saudara yang ada saat ini. Inilah yang Tuhan lihat, ya kan? Disinilah kita diuji, apapun kita datang kepada Tuhan. Karena kita tahu cuma Tuhan yang sanggup. Cuma Tuhan yang sanggup menolong kita, yang membebaskan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini janji Tuhan. Saya mau kasih kesaksian kepada saudara. Mungkin saudara katakan, oh Pak Tendian sih tenang-tenang aja. Pergumulan tetap dengan pergumulan. Ya. 2 minggu yang lalu, saudara tahu, saya dapat berita. Anak saya yang di Jakarta, si Ronald, bayangkan dia dokter, dia kena Omikron. Ya. Waktu itu mereka nggak mau ngomong ke saya. Nanti sudah 3 hari, saya coba cek, saya lihat biasanya kalau saya telepon dia, dia ada dengan anak-anak.
ya kan, dengan cucu-cucu saya ini. Mereka kumpul. Kok kenapa dia sendirian? Saya tanya, Ron, kamu di mana ini? Di rumah, Pak. Di rumah kok mana anak-anak? Akhirnya dia bilang, saya lagi isolasi. Haleluya. Dia dalam keadaan isolasi, ya. Ternyata makanya dia diisolasi di kamar yang khusus. Saudara, saya cuma katakan, Tuhan sanggup menolong, Dia pasti menyembuhkan. Itu saja. Kita berdoa. Saudara tahu, cuma 5 hari dia sudah sehat. Saya cek, bagaimana Rol? Oh, sudah sehat. Nah, ya. 4 hari kemudian saya telepon lagi ke Jakarta, bicara dengan cucu-cucu saya. Begitu saya lihat cucu saya sedang terkapar, sudah nggak bisa bicaranya, biasanya ceria, ini sudah diam. Saya lihat sudah ada yang dikompres. Saya tanya, kenapa? Ternyata mereka kena semua. Satu rumah, pembantunya di situ, ada ponakan sama Pinkan, istrinya Ronald, termasuk ini anak-anak. Saudara, apakah kita tidak sedih melihat ini? Tapi saya katakan, Tuhan yang kita sembah sanggup melakukan perkara besar. Dan di situ saya bertelut, berdoa sama-sama lewat WA. Saya katakan, Tuhan, jamah pulihkan anak-anak ini. Karena anak yang masih kecil-kecil, yang satu baru 8 tahun, 9 tahun sekarang, yang satu masih 5 tahun, udah mau ke 6 tahun, yang satu masih berapa bulan, 1 tahun. Saudara bayangkan mereka terkapar seperti itu. Ya, hari pertama saya doakan. Hari kedua saya dengan istri saya ini kita bertelut. Saya minta janji Tuhan, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Saudara tahu, 3 hari saja mereka sudah sembuh. Inilah janji Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah ingkar janji. Di saat kita berseru kepada Dia, Dia mendengar dan Dia menjawab. Akhirnya mereka sembuh total. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Ini yang saya mau katakan kepada kita. Kalau kita taat, setia, saudara akan mengalami janji-janji Tuhan ini. Itu sebabnya pagi ini saya mau bawa kepada saudara, harus memiliki integritas. Ya, harus konsisten dalam kita mengikuti ibadah. Jangan kita terpengaruh. Ya kan? Apapun, kalau kita tahu kita punya Tuhan, datang kepada Dia. Saudara datang kepada Dia, di situ ada jaminan pertolongan. Nah, saya akan coba bahas, ya. Cepat saja saya akan bahas di sini. Bicara soal integritas ini, ya, berarti ia tetap tekun dalam kesalehannya. Ya, di ayat yang kedua tadi firman Tuhan katakan bahwa Ayub tetap tekun dalam kesalehannya. Dalam versi American English, ya, dikatakan di situ, he still maintain his integrity. Jadi kalau saudara di Alkitab cuma ada 2 yang saya temukan bicara soal integritas melalui Ayub ini, dan di dalam Titus 2 ayat 7. Ya. Jadi dia tetap melakukan, dia tetap taat, tekun dalam integritinya, kesalehannya. Ya. Jadi teks di dalam bahasa Ibrani dikatakan untuk kata integritas ini itu bahasa Ibraninya tuma dan bahasa Yunaninya adioptoria. Ya. Artinya apa? Mereka tetap hidup taat menjalankan ibadah. Ini yang saya mau tekankan kepada kita. Mari kita belajar seperti Ayub ini. Taat melakukan ibadah-ibadah. Dan hidup kita harus hidup jujur. Kenapa kita harus hidup jujur? Seringkali kita selalu
berargumen dengan Tuhan, apalagi dengan manusia. Ya kan? Kenapa Pak? Kenapa Bro nggak mau ibadah? Aduh, kenapa gua lagi nggak enak badan? Lagi sehat bilang nggak enak badan. Ya kan? Kenapa nggak mau ibadah Bro? Aduh, kenapa kan ada peraturan begini? Kan dikatakan yang penting kita tidak berkerumun. Tempat ini luas, gembala sudah sampaikan, tempat kita luas. Ya. Saudara datang beribadah, di situ ada berkat Tuhan. Itu janji Tuhan. Makanya saya mau katakan, jujurlah kepada diri kita sendiri. Seringkali kalau saudara mau ikuti kehidupan kita, kita yang gak jujur kepada Tuhan. Seringkali kita berargumen dengan alasan kita. Kita bisa jalan, aduh, lagi mau hujan kok ini, jadi sudah Jo. Ya, baru mendung kita sudah batalkan niat untuk ibadah. Yang firman Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita harus punya iman. Mau apapun melangkah dulu. Saudara melangkah pasti Tuhan yang akan memimpin. Itu janji Tuhan. Makanya di sini saya perlu tekankan kita untuk kita memiliki integritas ini. Jadi integritas ini kita bisa samakan dengan kesalehan ini. Bicara kesalehan berarti kita taat, setia, menjalankan ibadah kepada Tuhan. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Jangan sampai kita terjebak dengan situasi sekarang ini. Iblis sedang berusaha, bekerja keras ya, untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Sehingga kita takut dengan keadaan. Saya mau katakan hidup kita ini adalah milik Tuhan. Ya, kalau Tuhan sudah panggil ya puji Tuhan. Kita punya tempat di sorga yang kekal. Amin. Haleluya. Nah, mari kita pelajari. Ada beberapa hal di sini dikatakan kesalehan Ayub diuji dengan malapetaka. Ya. Jadi kalau saudara pelajari Ayub ini dari awal dia diuji, tetapi dia terus bertahan karena dia katakan, aku datang telanjang, aku kembali ke telanjang. Terpujilah nama Tuhan. Seringkali kita takut karena kita punya harta. Kita takut karena mungkin ada sesuatu yang kita jaga. Ya. Tetapi seperti Ayub dia katakan, aku datang telanjang, aku kembali telanjang. Terpujilah nama Tuhan. Tidak ada yang dia pikirkan. Walaupun dia punya kekayaan yang luar biasa sebelumnya. Tetapi karena dia tahan uji, karena dia taat dan setia kepada Tuhan, akhirnya dia dipulihkan hidupnya. Nah, ini yang saya mau katakan, kita pun sanggup dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Nah, kita lihat ya, manfaat daripada integritas ini. Jadi kalau saudara memiliki integritas, konsisten di dalam mengiring Tuhan, menjalankan ibadah-ibadah, dan jujur kepada diri kita sendiri, kita lihat hal yang pertama, apa yang kita akan dapatkan manfaat daripada integritas ini. Yang pertama, kita akan mendapat hidup dan umur panjang. Haleluya. Jadi kita mendapat hidup artinya terpelihara sempurna oleh Tuhan. Bicara hidup berarti berbicara hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Coba kita lihat di dalam Mazmur 34. Mazmur 34 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Ya, marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan, apa? Kuajarkan kepadamu. Ayat 13. Siapakah orang yang menyukai hidup? Nah, ini firman Tuhan tanya kepada kita. Saudara suka hidup gak? Ya, yang mengingini umur panjang, ya, untuk apa? Menikmati yang baik. Kemudian jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi bicara hidup ini harus kita jaga mulut kita. Berapa minggu yang lalu seringkali disampaikan, jaga mulut. Ya, jangan kita hanya suka mencela, jangan cuma suka memfitnah, jangan suka menjelekan orang, ya kan? Kemudian dikatakan jangan kita
berdusta. Nah ini dusta ini yang sulit, karena memang dusta itu sudah ada dari sejak Adam dan Hawa. Siapa bapak pendusta itu? Iblis. Ya, dari pertama dia sudah berdusta. Ya, waktu dia menggoda Hawa. Ya, makanya kalau kita masih melakukan hal-hal dusta ini, tipu ini, berarti kita masih ada di bawah kuasa dari kuasa-kuasa iblis ini. Ini yang dikatakan kalau kita jaga bibir kita dengan ucapan-ucapan yang benar, yang baik, maka kita akan memiliki hidup dan kita akan umur panjang. Haleluya. Makanya kalau di sini yang ada kan bapak-bapak kita, puji Tuhan. Ya, Tuhan kasih umur panjang. Karena apa? Takut Tuhan. Haleluya. Ya, taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan bukti, janji di dalam kehidupan kita. Kita akan memiliki hidup dan umur panjang. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kita lanjut Ulangan 16 ayat yang ke-20. Ulangan 16 ayat yang ke-20 dikatakan, semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi keadilan, harus adil, berkata yang benar, jangan mereka-reka. Ya, kita berdoa supaya pemerintah juga berbicara yang jujur. Ya kan? Yang memangku jabatan-jabatan juga berbicara yang jujur. Jangan mengikuti aturan-aturan atau perintah manusia. Tetapi kita mau belajar untuk mengikuti perintah Tuhan saja. Karena firman Tuhan ya dan amin. Makanya dikatakan jangan, ya kan? Yang kita harus kejar adalah keadilan. Itu yang harus kita kejar. Ini yang disampaikan oleh Musa kepada para pemimpin-pemimpin, hakim-hakim pada saat itu. Ya, supaya mereka memiliki keadilan. Kita lihat sekarang dunia tidak menentu. Ya kan, orang memfitnah, mencela segala macam, akhirnya tidak ada lagi kejujuran. Semua sudah kebohongan dianggap benar. Tetapi kebenaran itu hanya ada dalam firman Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa manfaat kalau kita tetap konsisten memiliki integritas? Kita akan berkenan kepada Allah. Jadi orang yang taat, yang setia, yang memiliki integritas, takut Tuhan, jujur, dan menjauhi kejahatan, dia akan berkenan kepada Tuhan. Amin. Amsal 12. Amsal 12 ayat 21 sampai 22. Dikatakan orang benar tidak ditimpa oleh bencana apapun. Katakan amin. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Makanya saya mau katakan kalau kita hidup benar, kita hidup taat, takut Tuhan, saudara tidak usah khawatir dengan situasi sekarang. Ya, karena firman Tuhan yang berjanji tidak akan ditimpa oleh apapun. Tetapi orang fasik dikatakan akan senantiasa celaka. Siapa orang fasik? Mereka adalah yang tahu firman tapi tidak mau melakukan firman. Mereka yang pura-pura tidak mengenal akan Tuhan kita ini. Tapi kita yang tahu Tuhan yang sanggup, yang menciptakan dunia ini, yang maha kuasa. Dia yang kita ikuti, dia yang kita sembah, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Jadi di sini ada jaminan, ya kan, bahwa orang yang memiliki integritas, kita akan berkenan kepada Tuhan. Ya, bahkan firman Tuhan katakan dalam Mazmur 25, Allah bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Dia bergaul karib. Nah, kalau dia bergaul karib, berarti segala sesuatu dia boleh sampaikan kepada kita. Sehingga apapun yang akan terjadi, Tuhan sudah mengingatkan kita. Ini janji Tuhan. Ya, kalau sudah lihat, segala sesuatu, saya mau katakan kepada saudara, ya, kalau kita bergaul karib, maka Tuhan akan memelihara. Dia jaga. Itu janji Tuhan tadi. Yang ketiga, kita akan memiliki
kehidupan yang aman. Jadi aman di dalam Tuhan, ya kan? Makanya ada pujian-pujian, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Jadi bukan masa COVID ini saja, tetapi selama-lamanya Tuhan akan menjaga saudara dan saya. Ini adalah janji Tuhan. Sudah tahu, minggu kemarin ada peristiwa yang terjadi di rumah. Saya mau katakan kepada saudara, di rumah itu kan itu ada gedung tempat kita ibadah, ya. Kemudian karena selama ini saya tutup, tidak boleh orang saya tidak buka gedungnya karena melihat keadaan. Ya kan? Beberapa orang tanya, sudah kok Pak, nggak apa-apa. Ya, mau bikin pesta, mau bikin acara, saya bilang enggak, jangan. Ya. Kemudian saudara, karena itu kosong, memang ada lapangan badminton di situ. Saudara tahu beberapa hari lalu itu kejadian, minggu lalu, baru berapa hari yang lalu. Ya. Saya memang sudah agak ragu-ragu ini. Ini kayaknya ini gedung ini, saya nggak tahu. Ya. Waktu itu ada tentara-tentara yang main di situ badminton. Mereka selesai jam 8. Kemudian sekitar jam 9, saya sudah di kamar sedang berdoa. Saya dengar itu kayak ada runtuh. Brum, wah. Saya pikir mungkin di seng yang jatuh. Pagi-pagi rupanya tentara waktu itu mereka masih kumpul-kumpul. Baru kira-kira mungkin 1 jam mereka selesai main. Ada anak-anak lagi waktu itu. Memang sebenarnya saya udah gak mau buka, cuma karena mereka bilang, oh sudah aman kok Pak ini. Ya, tapi perasaan saya memang agak khawatir kepada mereka. Saudara tahu, mereka mau bangunkan saya, mereka pikir saya udah tidur. Nanti pagi baru saya lihat setengah dari gedung plafon itu runtuh semua. Sudah bayangkan itu, dia runtuh, itu kan asbes, ya kan? Jadi kalau dia jatuh, saya lihat, aduh, kalau pada saat itu ada orang. Kedua, ini saya punya princess ini juga sama saya kan suka jemur baju di situ. Jadi biasanya ini musim hujan kita cabut dari mesin cuci, taruh di situ karena jatuhnya di tempat itu juga. Saya bisa bayangkan kalau bukan Tuhan, ya, kalau bukan Tuhan itu pasti korban. Karena itu yang jatuh itu kan. Saudara bayangkan tuh asbes yang begitu berat itu jatuh sekaligus. Jadi kalau macam ini dia rontok sekaligus. Di sini saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan keamanan. Coba pada saat itu kalau saya masih kasih orang pakai. Ya, kalau kita berbicara soal bukan materi, ya sayang kan dapat bayaran. Tapi saya bersyukur karena selalu saya tolak. Kalau mungkin itu terjadi, saya nggak tahu. Ya, pada saat mungkin kumpul-kumpul seperti itu. Tapi itulah firman Tuhan menjanjikan kepada kita. Kita aman di dalam Tuhan. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Kita lihat Yesaya 33. Yesaya 33 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Ayat 16, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya
ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumannya terjamin. Jadi kalau saudara hidup di dalam integritas, hidup takut akan Tuhan, hidup jujur, menjauhi kejahatan, dan taat setia dalam beribadah kepada Tuhan, maka roti makananmu diberkati. Tuhan akan menjaga, memelihara kita aman di dalam perlindungan Tuhan. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Makanya saya mau katakan kepada saudara, mari ya datang kepada Tuhan. Justru di dalam keadaan-keadaan situasi seperti ini, mari kita datang kepada Tuhan. Cari Tuhan, karena di situ ada jawaban Tuhan. Yang keempat, hidup kita dijamin dengan firman Tuhan. Haleluya. Kita baca saja di dalam Ayub 42 ayat 2 ya. Kita baca Ayub 42 ayat 2. Di situ firman Tuhan katakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Jadi kita harus mengakui bahwa firman itu pasti digenapi. Saudara tidak usah kaget dengan situasi saat ini, karena firman Tuhan sudah menyampaikan. Kita sudah di akhir zaman. Ya, kasih akan memudar. Orang mencintai duit, mencintai uang. Ya, segala sesuatu itu karena apa? Iblis sudah masuk di dalam rencana ini, mencoba menggagalkan kita. Tapi firman Tuhan ya dan amin, tidak akan pernah gagal. Firman itu yang disampaikan pasti digenapi. Makanya kita harus selalu merenungkan firman Tuhan, sehingga perkataan kita, tindakan kita, semua itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan ya, asal kita mau datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Selalu saya katakan, terus bangun ya, ibadah-ibadah baik dalam ibadah keluarga, mezbah keluarga, baik pagi maupun malam. Kita harus memiliki integritas dan juga tingkatkan doa-doa kita. Ada doa hari Jumat. Saya mau katakan kepada saya, kadang-kadang sedih juga, lihat kan, sudah dijadwal, dari jam sekian. Ini pelayan-pelayan berdoa, nggak ada yang muncul, cuma ada 1-2 yang muncul. Nanti di yang lain-lain juga tetap aja. Alasannya apa? Nanti tunggu Tuhan tegur seperti Ayub, baru kita mau datang. Saya mau katakan, jaga hidup kita supaya kita taat kepada Dia, supaya ada pertolongan, perlindungan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya setiap kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini. Makanya ingat tadi, integritas, konsisten. Jangan kita kata dunia, ya kan? Tapi kata firman. Kata firman, datang kepadaku, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Puji Tuhan. Kita angkat itu pujian.